selesaikan yang kau mulai. Mari mulai lebih lagi Bapa berurusan dengan kami. Mari isi dengan yang ilahi. Terus isi kami Tuhan. Terus bentuk kami. Terus pakai dan rekayasa. Sehingga kami jatuh di tangan-Mu dan menjadi selesai dan tuntas. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ajari kami hari-hari ini mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari Roh Kudus terus cengkeram kami. Buat kami menangkap, buat kami hidup. Buat kami jadi paksa dan rekayasa. Supaya rencana-Mu genap dan tuntas. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Saudara, pada waktu saya berdoa buat tempat ini, buat apa yang menjadi pesan Tuhan hari ini. Saudara, ada sebuah kalimat atau statement yang saya harap saudara masukkan dengan baik. Saudara, Tuhan itu berkata begini. Berani, percaya, dan taat itu enak. Ya, ulangi ya, nanti kita ulangin 3 kali supaya masuk. Berani, percaya, dan taat itu enak. Ya, saudara ngomongnya harus dengan mantap. Ya, gampang kan? Berani, percaya, dan taat itu apa saudara? Enak. Itu bukan beban. Itu bukan saudara susah. Itu bukan menakutkan. Itu apa saudara? Enak. Ya, oke, kita akan ulang 3 kali. Pertama saudara ngomong ke diri sendiri. Dengar, sebut namamu. Iin, berani, percaya, taat. Itu enak. Terus kemudian saudara lihat kiri atau kanan, depan. Saudara mau jalan boleh. Tunjuk orang dalamnya. Dengar ya. Itu ya. Ya. Saudara, yang ketiga saudara, kita ngomong sama iblis. Gak usah ngomong macam-macam. Karena saya memutuskan. Berani, percaya, dan taat. Itu jalan paling enak. Itu yang saya ambil. Oke? Pertama ngomong sama diri sendiri. Saudara, yang kedua ngomong pilih salah satu nih orang sekian banyak. Saudara ya, pilih salah satu saudara bilang. Ya, dan kemudian yang ketiga ngomong sama iblis. Oke, siap? Ya. 3, 2, 1. Iin, PMI, berani, percaya, taat itu enak. Oke, ayo ngomong sama siapa? Saya mau ngomong sama Pak Pendeta, Pak Gembala. Dengar Fendi. Ya, berani. Ya. Percaya dan taat itu enak. Sekarang Pak Fendi boleh bicara sama yang lain. Nah, siapa yang dia pilih? Siapa yang dia pilih, saudara ya? Saudara. Sekarang ngomong sama iblis ya. Ayo ngomong, gak usah saudara mau berdiri, mau duduk, pokoknya ngomong sama iblis. Anggap iblis itu kecil ya. Iblis itu gak berdaya, bego, jelek saudara. Dan ngomong ya, ejek dia. Iblis, lu gak taat sih. Lu gak percaya Tuhan sih. Jadi tempat lu di neraka beda sama gua. Gitu ya. Oke saudara, ngomong sama iblis ya. Dengar semuanya. Aku berkata, kami Mahanaim, Hancin, semua pasukan memilih berani, percaya dan taat, karena itu yang terenak. Amin, amin, amin. Ya, saudara, saya berdoa tanamkan ini. Saudara, tadi pagi saya berdoa terus untuk menahan banyak hal. Dan saya berharap Tuhan itu menjawab dengan sebuah perkataan, tertahan. Tetapi jawaban Tuhan adalah begini saudara. Apapun yang kamu dengar dan apapun yang kamu lihat tahun depan, tetap percaya. Tetap taat. Tuhan berkata itu yang enak. Saudara, jadi itu kembali lagi tadi pagi. Tuhan berkata, perhatikan
baik-baik. Apapun yang terjadi, jalannya cuma satu. Berani, percaya, dan taat. Kita tidak tahu di depan akan ada apa. Tapi saya berdoa hari ini, tanamkan itu di hatimu. Berani, percaya, dan taat. Itu enak. Amin. Oke, saudara, mari kita baca Kejadian 15. Saudara, yang pertama, percaya membuat diberkati. Kejadian 15, 5-18. Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat di langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Lalu firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun. Seekor kambing betina berumur 3 tahun. Seekor domba jantan berumur 3 tahun. Seekor burung tekukur. Dan seekor anak burung merpati. Maka kelihatanlah perapian yang berasap, beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Saudara, hari itu Abraham sudah tua dan tidak punya anak, saudara. Dan tiba-tiba Tuhan gandeng Abraham dan kemudian dia liatin bintang, dia liatin pasir, dia bilang, Abraham, keturunanmu sebanyak itu. Saudara, Abraham bisa berkata gini, Tuhan, mbok si jaya dikasih se. Yang enggak, ini nggak bisa bahasa Jawa toh. Artinya coba kasih satu dulu lah. Jangan ngomong sebanyak bintang. Saudara atau Abraham bisa berkata, maksudmu yang rohani ya Tuhan. Saudara, atau ada nyinyir lain. Saudara tahu nyinyir? Yang kelihatannya baik tapi bilang gini, Tuhan aku tidak layak. Nah, ya itu nyinyir itu, saudara. Termasuk nyinyir. Tetapi hari itu Abraham memilih berkata, aku percaya. Dia tahu umurnya sudah lebih dari 75 tahun. Dia tahu satu pun tidak punya. Tapi dia memilih percaya. Saudara, dan Alkitab berkata, saudara. Dan karena itu Abraham, saudara, dianggap benar oleh Tuhan. Cukup percaya. Tiba-tiba dosamu nih loh saudara ya. Kelemahanmu. Bahkan pekerjaanmu yang salah. Tiba-tiba Tuhan bilang ini 100. Hanya karena apa? Percaya. Hanya karena percaya. Dan sesudah itu, enggak repot-repot, Tuhan bilang ini, aku bikin perjanjian. Saudara, dan Tuhan mulai cecer sapi, kambing, saudara semuanya. Dan kalau saudara tanya kenapa harus umur 3 tahun, itu tanda tubuh jiwa roh. Saudara, dan itu dibelah. Dibelahnya nggak begini saudara ya. Dibelahnya dari atas ke bawah sini, jeret. Dan itu dibuka. Kiri dan kanan. Dan Tuhan bawa suluh. Suluh itu adalah Tuhan sendiri. Dia jalan di tengah-tengah itu. Saudara, dan Abraham juga jalan. Apa artinya? Sejak hari itu Tuhan bilang begini. Hidupmu tanggung jawabku nak. Yang kau makan, itu yang aku makan. Penderitaanmu itu bagianku. Persoalanmu itu bagianku. Tapi punyaku, berkatku kata Tuhan, is yours. Saudara, itu adalah perjanjian, covenant saudara yang dilakukan di Israel. Saudara, sebagai lambang, dan itu orang Israel membuat itu karena mengikuti Tuhan. Di mana Tuhan yang maha tinggi, yang maha ajaib, membuat perjanjian dengan seorang manusia. Dan modalnya cuma satu. Apa saudara?
Percaya. Percaya. Dan sampai hari ini Tuhan tidak pernah bohong. Saudara, dimanapun saudara itu ada orang Yahudi. Benar-benar seperti bintang. Tadi malam saya baru nonton saudara film sejarah. Suami saya itu saudara ya penggemar sejarah. Jadi kami itu kalau saya ada waktu di rumah, kami akan nonton film-film sejarah saudara. Saudara, dan kemarin kami nonton sejarah pulangnya bangsa Yahudi saudara ke Israel, ke Yerusalem. Saudara, dan itu keren banget saudara. Dimanapun negara, saudara mereka tinggal hubungi. Dan wajahnya wajah Jerman, bahasa Jerman. Saudara ngomong Jerman, lulusan Jerman, penduduk Jerman, bahkan menteri Jerman. Tapi begitu di konteks saudara, dia bilang gini, siap, langsung ngomong bahasa Ibrani. Karena dalamnya apa? Yahudi. Saudara ke Ethiopia, wajah Ethiopia, hitam banget saudara. Saya juga heran mana Yahudinya saudara ya. Saudara, tapi di konteks saudara, langsung ngomong bahasa Ibrani. Saudara, dan mereka langsung bilang siap. Apapun. Saudara, dia konteks Sudan. Saudara bisa bayangin gak? Sudan itu negara Islam. Parah. Konteks saudara, keluarlah Yahudi Sudan, keriting, hitam, gelap. Saudara. Dokter saudara ya. Tapi Yahudi. Saudara, dan begitu dibilang. Begini strateginya. Dari sini kumpul di sini, sini kumpul di sini. Kamu sediain bus. Jadi ada yang suruh nyediain bus. Ada yang suruh sediain obat-obatan. Ada yang disuruh nyediain saudara makanan. Ada yang disuruh menyediakan saudara pesawat. Ada yang suruh menyediakan kapal. Saudara, dan bayangin saudara. Saudara semua gerak. Saudara, dalam waktu 10 tahun. Mereka memulangkan lebih dari 15 juta orang Yahudi di seluruh dunia kembali ke Yerusalem. Saudara, waktu saya lihat itu saya bilang ini keren. Dan Tuhan bilang pasukanku akhir zaman akan seperti itu. Amin. Saudara boleh tukang becak. Begitu Tuhan bilang panggilan, langsung datang karena lawatan membutuhkan. Siap. Saudara pembantu rumah tangga, dia telepon. Siap, waktunya menginjil. Beres. Saudara ditelepon lagi yang satu. Saudara kelihatannya saudara ya, mungkin guru agama seberang. Dia telepon Tuhan. Waktunya menerobos. Siap. Saudara, dan itu akan terjadi. Dan saya nggak tahu berapa banyak yang akan dibawa pulang di awan-awan. Tapi kita akan kerjakan untuk putaran terakhir. Amin. Karena taat itu enak. Mari kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, kita akan bawa pulang sebanyak mungkin. Saudara, pada waktu saya lihat film itu, saudara, tiba-tiba api ini di sana menyala. Saudara, orang lain bilang gak mungkin bawa pulang. Saudara, orang-orang Sudan, orang-orang Ethiopia, orang-orang Rusia, orang-orang Hungaria, gak mungkin. Tapi mereka bilang, terima telepon coba, bawa pulang. Saudara, dan mereka bawa pulang jutaan. Jutaan. Sekali lagi, hari ini suara itu terdengar. Putaran terakhir. Saudara, dan semua terdengar suara berkata bawa pulang. Karena sebentar lagi kita akan dijemput oleh Raja segala raja di awan-awan. Amin. Dan siapapun saudara, apapun pekerjaannya, saudara hari ini dengar suara panggilan itu. Bagian saudara cuma apa? Berani, percaya, taat. Saudara, hari itu ada seorang dokter saudara. Dan dokter ini ketakutan sekali. Saudara, dia bilang, dia ini dokter yang di Sudan. Dan dia berkata, kalau kita ketahuan,
mereka akan tembak mati. Saudara, tapi temannya berkata, percayalah, kalaupun kita mati, lebih baik mati dalam tugas daripada mati sebagai penakut dan pengkhianat bangsa. Dia berkata, percayalah, kalau kita gagal, dia bilang, karena si dokter bilang kalau kita gagal bagaimana? Percayalah, lebih baik gagal tapi kita sudah mencoba daripada kita gagal karena kita nggak pernah berani. Saudara, ada satu lagi yang berkata, terlalu banyak. Saudara, dia bilang, di tempat kami di Rusia itu ada jutaan, terlalu banyak. Saudara, dan bosnya berkata begini, mulai dari 1, selebihnya engkau akan lihat. Tapi kalau engkau tidak berani melangkah, tidak mulai dengan 1, penyelamatan tidak akan pernah dimulai. Saudara, dan dia berkata, penyelamatan dimulai dari 1 orang. Dan ujungnya seluruh dunia kita akan bawa pulang. Saudara, dan ajaib banget. Pada waktu saudara itu setiap kali kata-katanya menurut saya itu keren lah saudara ya. Ya film Hollywood memang selalu kata-katanya itu keren-keren saudara. Tapi itu berdasarkan true story. Dan setiap jawaban mereka, saudara, itu aneh. Saya siapkan khotbah sebelum saya lihat film itu saudara. Tapi sepanjang film itu cuma ditekankan, berani, percaya dan taat. Selebihnya dia bilang urusan Israel. Bagian kita dengar panggilan itu dan lakukan tepat. Saudara, itu ada yang suruh bawa bus, cuma bawa bus kerjanya. Tapi kalau hari itu bus itu tidak datang, maka 50 orang akan mati. Karena satu dengan yang lain itu gak tahu perintahnya. Saudara bisa ngerti? Saudara, yang satu perintahnya cuma kumpul di sini. Yang satu perintahnya bawa bus. Yang satu perintahnya cuma standby di pantai, pakai perahu. Yang satu lagi perintahnya saudara ya, sediain makanan sebanyak-banyaknya di pantai. Satu dengan yang lain gak pernah tahu rantainya, gak kenal juga. Tapi pada waktu mereka semua berani, percaya dan taat, jutaan saudara, jutaan balik. Hati saya berkata, Tuhan bilang taat nak, berani nak. Kau akan lihat jutaan orang, bahkan miliaran. Kita akan bertemu di awan-awan penuh dengan kemuliaan. Lawatan terbesar. Saudara, itu gak kelihatan di depan mata. Saudara, tidak ada negara yang aware, tahu kalau mereka saudara sudah kehilangan sangat banyak. Saudara, Ethiopia baru menyadari kalau orang Yahudinya itu sudah dibawa pada waktu berapa? Sudah 6.000. 6.000 orang sudah diangkut, itu baru sadar saudara. Kemana mereka? Saudara, yang Rusia juga. Saudara, seringkali ya, kita ini saudara takut duluan. Sehingga kita kehilangan momen. Yang pertama-tama itu gampang banget saudara. Tetapi kemudian pada waktu saudara mereka berhasil, baru beberapa ikut bergabung. Nah, masalahnya yang belakangan ikut sudah ketahuan saudara ya. Jadi yang belakangan ikut jauh lebih susah daripada yang pertama. Saudara bisa mengerti? Karena itu saya mau bilang hari ini, jangan pernah lewatkan momen. Kalau Tuhan bilang hari ini, aku berikan seluruh Indonesia kepadamu. Mari berkata, aku percaya.
Siapa yang percaya Indonesia di tangan saudara? Siapa yang percaya bahwa tempat ini, gereja ini akan 10 kali lipat lebih besar? Saudara, siapa yang percaya bahwa rock akan ada di 34 provinsi? Saudara percaya aja. Pada waktu kita percaya, satu, saudara akan dapat covenant. Saudara, pada waktu mereka berkata gini, ya saya ready. Langsung pemerintah Israel sendiri berkata, mereka ini tanggung jawab kita. Kita awasi 24 jam. Dan kita suplai kebutuhan 24 jam. Saudara, ada satu yang, dan ini membuat benar-benar buat saya nih ya, kita tuh cuma berani percaya, cukup itu. Saudara, dia yang bagian pengangkutan, saudara, di pantai. Dan dia pokoknya bagian dia adalah tempat transit buat pengangkutan. Jadi waktu dia ditelepon dan dibilang, bagianmu menyediakan tempat pengangkutan di pantai Sudan untuk orang dibawa. Saudara, dan dia langsung bikin rencana. Dia bilang gini, satu-satunya jalan paling gampang adalah beli resort. Jadi saudara, dia bilang kita sulap pantai Sudan menjadi resort buat nyelam dan buat saudara ya sebuah resort eksklusif. Tapi kalau malam kerjanya buat ngirim orang, saudara. Saudara, dan saudara tahu harganya, dia acuin mahal. Saudara, mahal banget, miliar. Beli pantai, saudara bayangin. Saudara nggak beli cuma rumah loh saudara ya. Beli pantai saudara. Beli resort. Saudara, dalam waktu 1 menit pemerintah Israel bilang begini. Beli. Apapun yang kau butuhkan. Bisakah saudara ngerti hari ini? Tuhan sedang gini. Butuh apa nak? Buat lawatan. Dia datang ke Pak Gembala dan berkata, Pak butuh apa buat bikin Hananel 10 kali lebih besar? Terus Pak ini bilang, Tuhan butuh 5 miliar. Oke, transfer. Saudara bisa gak sih ngerti? Pada waktu Tuhan buat perjanjian, hari itu saudara dia jalan di tengah-tengah. Dan dia berkata, mulai sekarang hidupmu tanggung jawabku. Mulai sekarang masalahmu tanggung jawabku. Mulai sekarang keluargamu tanggung jawabku. Mulai sekarang ekonomimu tanggung jawabku. Mulai hari ini bahkan seluruh kebutuhanmu urusanku. Bagianmu cuma taat dan percaya. Saudara, film itu keren banget. Saudara itu ngeluarin uang sampai dia bilang begini saudara. Ini yang resort ya. Saudara, dia bikin resort. Bayangin ya kerjanya saudara berjemur kalau pagi. Di pantai dengan makanan terbaik saudara. Di seluruh Sudan. Saudara kemudian kalau pagi ini Mossad saudara ya. Saudara, tapi kalau pagi kerjanya apa? Tai Chi. Sama turis saudara ya. Kalau malam aja saudara ya, ngumpulin orang, angkut saudara. Kalau pagi dia bilang ini, makannya apa? Lobster saudara, kepiting, kakap. Dan dia bilang begini, aduh hidup kurang enak apalagi seperti ini. Dia bilang mimpi apa saya? Mossad. Dia bilang tiba-tiba saya punya resort terbaik di Sudan. Dan Tuhan tuh ketawa ngomong gini, bisa ngerti gak sih? Mimpi terliarmu tidak akan pernah bisa saudara menggantikan mimpi Tuhan buat saudara. Dia punya mimpi yang lebih besar. Dia punya mimpi yang lebih ajaib. Dia punya mimpi ya saudara untuk membuat engkau menikmati. Dan saudara harus bilang, taat itu apa saudara? Wena. Saya adalah orang yang menikmati itu. Hari itu
Tuhan berkata kepada saya, saudara, buang ijazahmu, ikut aku. Dan Tuhan pada waktu itu berkata, engkau akan punya lebih dari 7 unit. Engkau akan punya sekolah dari playgroup sampai S1. Tuhan berkata, engkau akan punya segala sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Dan Tuhan berkata, mulai aku membutuhkanmu. Buka rumahmu, buat rumah singgah. Undang anak-anak orang miskin, kasih mereka makan. Saudara, hari itu saya mau bilang sama saudara ya. Saudara, saya itu hari itu mesti nyicil rumah dan belum lunas. Saudara, hari itu saya bayar listrik aja. Saudara, kadang-kadang mepet, gak punya uang, mesti beriman. Dan pada waktu Tuhan berkata, buka rumahmu. Untung saya gak pakai nyinyir, saudara. Kalau saya pakai nyinyir gini, bayar listrik aja susah. Tuhan, rumah belum lunas. Tuhan, anak-anakku masih kecil. Tuhan, saya aja gak punya pembantu. Kalau hari itu saya nyinyir, maka habislah saya. Tiba-tiba Tuhan bilang, oke, gak apa-apa, gak jadi, saya pakai yang lain. Terus setiap yang dipanggil gak mau, saudara, langsung dilempar ke yang lain. Pada waktu ditawarkan, kalau bilang ya, artinya perintah apapun, ya. Tapi kalau dia bilang enggak, saya enggak berani, langsung dilempar ke yang lain. Saudara, coba bayangkan, kalau hari itu saya tidak bilang ya. Hari ini kalau saudara lihat hidup saya, apa yang kurang dari saya? Saudara bayangin, ada sekolah dari playgroup sampai S2. Saudara, mobil segitu banyak, setiap unit tuh punya satu dan gak cuma satu, saudara. Saudara bayangin di Mahanaim itu ada 30 unit lebih. Setiap unit punya mobil lebih dari satu. Saudara bayangkan, saya ini kalau mau makan, kita punya kafe. Dan buat saya itu restoran pribadi. Dari A sampai Z makanan apapun, saya mau nyoba apapun. Saudara, dan setiap kali tadi saya datang, saya dapat bunga, saya lihat senyum dan saya bilang, Tuhan, bahagianya hidupku. Apa sih yang gak kau berikan dalam hidupku? Apa? Saudara, saya itu kadang-kadang susah cuma satu, susah kurus. Saudara. Tadi datang, saya bilang sama saudara-saudara sekalian, bagaimana mungkin saya kurus kalau di meja sudah ada makanan lebih dari 7 macam. Maaf ya yang tidak menikmati. Saudara, di Grand Room ada 7 macam makanan. Ada lontong, ada siomay, ada bakso goreng, ada saudara ya risoles. Sampai saya bilang begini, dan jangan ngomong-ngomong ya, saya makan 7-7-nya. Saudara, dan saya berkata, Tuhan, betapa nikmat hidupku. Pada waktu itu saya cuma butuh percaya. Saya gak punya uang. Dan hari ini saya berkelimpahan. Hari itu saya gak punya orang. Dan hari ini saya punya begitu banyak saudara di tengah saya. Saudara, hari itu saya gak tahu bahkan caranya bagaimana. Dan Tuhan datangkan orang-orang. Saya cuma perlu percaya. Dan sejak itu, urusanmu, kebutuhanmu, tanggung jawab siapa? Tuhan. Sekali lagi, berani, percaya, taat itu apa? Enak. Kita teruskan. Yeremia 39 ayat 18. Tetapi dengan aku, pasti aku akan meluputkan engkau. Engkau tidak akan rebah oleh pedang. Nyawamu akan menjadi jarahan bagiku. Sebab engkau percaya kepadaku. Demikianlah
firman Tuhan. Saudara, setiap kita pada waktu saudara itu cuma percaya aja. Tuhan itu yang tanggung jawab. Tuhan itu yang tanggung jawab. Saudara bayangkan pada waktu Musa, di depan ada lautan merah. Di belakang saudara ada tentara Mesir. Dan hari itu Musa percaya. Musa cuma percaya. Tuhan berkata, angkat tongkatmu. Musa teriak-teriak, Tuhan tolong, tolong Tuhan. Tuhan malah jawab dengan senyum. Ngapain sih teriak-teriak? Loh ada ayatnya loh, betul kan? Ada ayatnya kan? Kenapa teriak-teriak, betul kan? Saudara, saya tuh bayangin ya, saudara bisa bayangin. Kalau di depan itu lautan, di belakang tentara Mesir, menurut saya itu normal lah teriak-teriak. Normal gak? Normal banget. Kalau hari ini saudara COVID, padahal COVID-nya gak kelihatan dan saudara teriak-teriak. Tuhan, Tuhan takut ketularan. Tuhan mulai panas. Tuhan geleng-geleng. Aduh. Musa dulu aja di depan lautan merah, di belakang tentara. Saya masih geleng-geleng kepala. Ngapain teriak-teriak? Sekarang kok lebih memalukan ya. Cuma ancaman COVID yang gak kelihatan udah teriak-teriak. Saudara apalagi kalau yang bilang, Tuhan duitku tinggal 5.000, besok makan apa? Tuhan jawab, ya nasi lah. Ngapain teriak-teriak? Saudara, saya cuma mau berkata gini, normal sih, kita itu manusia. Kita punya ketakutan. Tapi sebenarnya pada waktu kita teriak-teriak, kita menunjukkan bahwa kita kurang percaya. Kita kurang percaya. Pada saat kita benar-benar percaya. Saudara cuma berkata, tinggal jawab mungkin dengan air mata. Saudara berkata, hatiku percaya Tuhan. Maka Tuhan akan meluputkan. Karena ayatnya begitu. Hari itu saudara ada kerusuhan 98. Saya ada di tengah-tengah saudara Jenderal Sudirman. Hari itu saudara saya persis di tengah waktu tembak-tembakan. Pada waktu orang benar-benar ditembak dan di mobil itu suara tembakan itu benar-benar saudara. Saudara saya ada di tengah. Di mana massa itu sudah datang. Masuk ke tol. Saudara dan massa itu bawa tongkat. Mobil itu dihajar, saudara. Bam, saudara. Saudara dan hari itu, saya bilang Tuhan, mesti bagaimana? Supir saya berkata, Bu, di situ ada hotel. Jadi saudara kalau saudara tahu kan di Sudirman dekat-dekat situ ada banyak hotel, saudara. Supir saya bilang gini, kita ke hotel, Bu, kita ke hotel. Kita nggak bisa, kita harus keluar tol secepatnya masuk hotel. Saudara dan saya cuma berkata Tuhan, apa? Tuhan bilang gini, jalan terus. Saudara padahal itu tol sudah penuh manusia, tapi di depannya lagi saudara sudah dikasih batas-batas topi merah itu saudara. Dan Tuhan bilang begini, tabrak aja, jalan terus. Padahal itu saudara orang teriak-teriak balik keluar. Saudara beberapa orang telepon bilang, Bu sudah ada bakar-bakaran. Ya dibilang di UI, di sini sudah bakar. Mobil sudah dibakar. Saudara sekali lagi, di saat-saat seperti itu. Seperti yang tadi Pak Fendi bagikan. Kita butuh berkata, tarik kebodohan dari hidupku Tuhan. Buat aku bisa mendengar suaramu. Dan buat aku bisa taat. Hari itu Tuhan cuma bilang jalan terus. Melewati manusia jalan terus. Dan Tuhan berkata tabrak itu tanda tol, jalan pulang ke Bekasi. Saudara dan hari itu saya bilang sama sopir saya jalan terus. Saudara dan itu aneh. Semua mobil disuruh buka jendela. Saudara tapi mobil saya cuma diketok pakai tangan, nggak pakai tongkat. Cuma bam gitu saudara. Tapi mereka bukannya bilang buka atau turun. Mereka ngomongnya gini, jalan.
Aneh. Yang lain disuruh buka, disuruh turun, suruh ke pinggir, ada yang dibakar, ada yang dipecahin kacanya. Saudara yang punya saya cuma pakai tangan, buak, ngomongnya apa? Jalan. Saudara kami jalan. Dan saya tabrak itu mobil saudara batas. Saya sampai ke Bekasi. Dan saya adalah mobil terakhir. Karena sehabis itu saudara. Itu sudah gak ada mobil. Saudara di tol. Dan bakar-bakaran putus hubungan antara Bekasi dan Jakarta. Sekali lagi. Saya sudah berkali-kali. Dan saya mau berkata sama saudara. Percaya saja. Engkau pasti terluput. Pasti terluput. Tapi ada banyak orang yang tidak percaya. Saudara, ada banyak orang, saudara berkata, Bu, terluput dari apa? Everything. Saudara, semua. Bahkan yang engkau tidak sadari. Saudara, Daud berkata, Tuhan luputkan aku dari penyesatan yang aku tidak sadari. Saudara, seringkali kita berpikir kita pengen luput dari masalah. Padahal masalah itu meluputkan kita dari dosa, pemberontakan, dan dari kebinasaan. Mengerti maksud saya? Saudara, kalau saya nggak pernah kena masalah, saudara. Soal, saudara ya, apapun. Saya tahu saya bisa jatuh dalam kesombongan. Saya tahu saya bisa jatuh dalam pemberontakan. Saya tahu saya bisa jatuh dalam cinta akan dunia. Tapi saya bersyukur. Setiap kali ada masalah itu cara Tuhan untuk memanggil Ibu Iin. Untuk berkata, Iin, jalanmu sudah salah, balik. Dan saya mulai, Tuhan bicara. Dia mulai bicara. Dia meluputkan saya. Kalau sudah bilang, kenapa gak diluputkan dari masalah? Loh, masalah itu cuma cara Tuhan. Saudara tahukah saudara, kadang-kadang dia sampai perlu panggil iblis. Dia bilang, please cepat sini. Kenapa? Itu loh, anakku sudah mulai main-main sama dunia. Godain sana. Supaya dia balik ke aku. Wah, iblisnya datang. Godain, mulai dibak. Dia nangis. Tuhan, balik ke Tuhan. Tuhan bilang kita sama iblis. Hebat, terima kasih. Saudara, nanti ada anak Tuhan yang mualas. Udah gak doa. Sudah saudara gak mau perang. Saudara cinta dunia. Panggil lagi iblis. Iblis, apalagi sih Tuhan? Tuh anakku gebuki. Supaya dia belajar perang. Iblisnya datang bawa tongkat. Gebukin. Duak. Gua bukin tiba-tiba buak jatuh dari motor. Terus lari mulai dia. Pulang, ambil minyak urapin mulai kiara tasnya, iblisnya dipukulin. Api datang dari langit, roh kecelakaan, semua tambat ini saya sapu bersih. Wah, iblisnya babak belur, berdarah-darah. Iblisnya bilang, Tuhan aku berdarah-darah. Tidak apa-apa, itu kerjaanmu memang. Ayo nak, pintar nak. Saudara bisa ngerti gak sih? Terluput, itu bukan berarti saudara terluput dari masalah. Masalah itu cuma cara Tuhan memanggilmu. Terluput adalah Tuhan mau meluputkan kau dari dosa. Dari pemberontakan. Dari kebinasaan. Saudara, dan hari ini Tuhan berkata jangan takut. Kalau engkau percaya. Engkau akan terluput. Engkau akan terluput. Karena berani. Percaya itu enak. Walaupun saudara berkata, Bu gak enak kena masalah, percayalah itu enak. Kalau tidak ada kesaksian. Karena itu saya punya banyak kesaksian, saudara. Ya, jadi mari nikmati setiap menu, setiap pembelajaran, setiap sekolah dari Tuhan. Amin. Yang ketiga. Yang ketiga. Keberanian menyebabkan dapat banyak kepercayaan. Inilah nama para pahlawan yang mengiring Daud. Eliezer anak Dodo,
anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu, Triwira. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-ngolok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit, membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu, tinggal melekat pada pedangnya. Saudara, hari itu orang Israel sudah mundur. Saudara, hari itu tidak ada suara Tuhan yang datang dan berkata, "Nak, majulah." Hari itu tidak ada Daud yang ada di situ dan memberi perintah. Hari itu, saudara, tidak ada Yoab atau pemimpin-pemimpin yang lain yang mendampingi. Tapi ada seseorang yang tahu untuk dia maju, mengambil tanggung jawab, berani dan percaya. Saudara, saya berdoa hari-hari ini. Mungkin tidak ada suara Tuhan yang jelas turun dalam hidupmu dan berkata, "Nak, ambil tanggung jawab. Ambil tanggung jawab untuk memberi makan. Ambil tanggung jawab untuk buka lagi panti asuhan." Mungkin tidak ada suara Pak Fendi atau gembala saudara yang berkata, "Hei, tolong dong. Ambil tanggung jawab, beri setiap bulan 50 juta. Misalnya ya, untuk memberi makan semua jiwa-jiwa." Tapi adakah kita orang yang berani untuk mengambil tanggung jawab? Saudara, dan orang yang berani selalu, istilah saya nih ya, membuat Tuhan menoleh. Ada banyak orang tidak bisa membuat Tuhan menoleh. Ada banyak orang tidak bisa membuat Tuhan terpikat dengan engkau. Ada banyak orang, saudara, tidak bisa membuat Tuhan jatuh cinta. Tapi ada orang-orang yang berani. Dan itu tiba-tiba membuat Tuhan menoleh. Sepertinya tiba-tiba Tuhan berkata, "Siapa itu?" Ayatnya berkata di Kidung Agung, "Siapa itu yang muncul di padang gurun laksana fajar?" Saudara, ayat yang lain berkata, "Siapa itu yang muncul bagaikan pahlawan?" Saudara, yang lain ayatnya berkata, "Siapa yang bangkit dan menjadi terang?" Ada begitu banyak orang yang berkata, "Selama tidak disuruh, saya diam-diam aja, puji Tuhan, gak disuruh, gak ada tugas." Saudara, selama kita gak dengar suara Tuhan, bahkan kalaupun kita dengar, kita minta 10 tanda sampai Tuhan males. Saudara, ada lagi yang Alkitab berkata berlambat-lambat. Saudara, saya ini senang sekali untuk menguji dan saudara ya, melihat respon. Saya sering di antara anak-anak muda terutama bilang begini, siapa yang mau pelajari tentang roh ketakutan? Misalnya, siapa yang mau pelajari tentang Misael? Waktu itu cucu saya lahir, saya bilang, siapa yang mau pelajari tentang Misael? Saya enggak ngomong. Dan sejujurnya banyak orang enggak tahu. Saudara, itu adalah pancingan saya. Beberapa itu saudara enggak saya suruh. Langsung datang dengan PowerPoint. "Bu, ini lengkap semua." Saudara, beberapa datang dengan berkata, "Bu, saya pelajari tentang roh ketakutan. Saya pelajari tentang familiar spirit. Saya pelajari tentang hati." Saudara, dan buat saya, ini orang-orang yang membuat suka tidak suka, mau tidak mau, mata saya menoleh. Bisa ngerti maksud saya? Tiba-tiba saya noleh terpaksa. Dan pada waktu saya baca, saya bilang, "Wih, keren banget." Saya berkata, "Oke, pelajari lagi tentang ini." "Siap, Bu."
Saudara bayangin, beberapa itu anak umur 15 tahun. Ada yang umur 13 tahun. Tiba-tiba saudara naik rankingnya. Melebihi daripada Serveri. Saudara ya. Karena mereka menyelidiki lebih dalam, lebih tepat, lebih keren. Memaksa saya menoleh. Memaksa saya menoleh. Apalagi Tuhan. Apalagi Tuhan. Saudara, saya seringkali cerita. Karena saya pengen saudara itu, kadang-kadang saya sebut nama. Supaya saudara itu tahu. Saudara bisa tanya. Saudara bisa berkata, gimana sih caranya untuk memikat Tuhan. Saudara bayangin ya. Hari itu Ibu Nike itu guru. Saudara, guru matematika di Mahanaim. Saudara, Ibu Nike itu S3. Saudara, Ibu Nike itu sipil. Saudara ya, jadi kalau saudara mau bangun rumah dia bisa ngitung. Saudara, dan dia guru matematika dan guru fisika di Mahanaim. Saudara, kami punya tarian. Saudara, kami punya saudara penari-penari waktu itu bagus-bagus, keren-keren. Saudara, dan Bu Nika itu datang dan berkata begini. Bu, boleh nggak saya ini bantuin buat beresin laundry, jejerin jubah, dan mengaturkan ya semua properti. Saudara, saya berkata oke. Saya tanya lagi, uangnya bagaimana? Nggak usah Bu, itu urusan saya. Saudara, dan dia mulai beresin semua jubah, tiba-tiba dia gantung. Tiba-tiba dia laundry dengan rapi. Tiba-tiba properti dia mulai beresi. Saudara, dan itu makin lama makin banyak. Kemudian setiap kali kita butuh buat baju baru, dia bilang, Bu boleh gak? Saya bantu beli, saya bantu nawar. Saudara, kalau saudara punya barang jangan tawarkan Bu Nike. Karena saudara akan ditawar, mengerikan. Saudara bayangin ya, baju saudara kain beling itu saudara. Yang harganya 500.000 per meter. Dia bisa nawar jadi 50.000 saudara. Saya nggak tahu tuh cara nawar bagaimana saudara. Saudara, kalau dia belanja ke saudara ya, belanja ke Cina. Oh saudara, Cina aja kalah sama dia nawarnya. Ya, itu super pelit saudara. Super, wah kalau nawar udah nggak tahu deh kayak apa saudara. Saudara bikin masker, dia nggak tahu caranya bagaimana bisa jatuh satu masker. Cuma saudara 1.000 rupiah. Ya, saudara tanya bagaimana caranya, tanya dialah saudara. Tapi hari itu dia kerjakan semua. Bahkan gak minta uang dari saya. Saudara, dia bisa ketemu aja saudara. Toko-toko yang bangkrut dan mau tutup. Dan itulah barangnya diambilin sama dia. Saudara, dengan harga yang sangat murah. Saudara, dan saya belum suruh dia ikut nari loh hari itu. Tapi tiba-tiba saudara. Saat itu Tuhan bilang gini, angkat pemimpin tari. Saudara, dan saya mulai berdoa, saya bilang siapa Tuhan? Saudara, hari itu ada banyak yang lain yang sudah menari. Dan Tuhan jelas ngomong di telinga saya. Angkat Nike jadi pemimpin tari Bahtera. Lalu saya bilang gini, Tuhan dia bahkan gak nari. Hari itu dia cuma bagian saudara nyuci. Dia bagian beli kain. Tuhan bilang, dia pilihanku. Saudara, dan saya masih berkata, Tuhan, ini salah rasanya. Karena dia bahkan tidak nari. Saya minta tanda. Saudara, dan pada waktu saya minta tanda, saya bilang ini, Tuhan, saya minta ada satu orang. Tanpa mengerti apapun, bicara. Saudara, tiba-tiba pada waktu itu ada acara, Pak Agung datang. Terus kemudian Pak Agung bilang begini sama saya. Kamu lihat Nike? Iya, kenapa memangnya? Tadi Tuhan jelas ngomong di telinga saya. Dia penggelar karpet merahku. Saya langsung bilang, siap bos. Saya bilang sama Tuhan siap bos, bukan sama Pak Agung loh saudara ya.
Saya bilang sama Tuhan, siap bos. Saya langsung umumkan, saya panggil semuanya. Dan saya bilang, ini bukan pilihan saya. Ini pilihan Tuhan. Saudara, istilah saya, ini istilah saya. Si babu jadi pemimpin. Tapi itu cerita selalu ada dan berulang di Alkitab. Bukankah Joshua adalah, ini istilah saya sekali lagi. Kalau saudara orang Jawa, saudara tahu artinya. Kacung kampret. Menjadi jenderal besar. Saudara, bukankah ada cerita lagi, saudara? Si tukang cuci Elisa. Jadi nabi besar. Bukankah ada cerita lagi? Si narapidana Yusuf menjadi penguasa Mesir. Saudara, bukankah ada cerita Cinderella Alkitab? Janda kembang jadi penguasa Israel, pemilik ladang Rut. Why babu jadi pemimpin? Why kacung kampret jadi jenderal? Karena tiba-tiba mereka lah orang yang punya keberanian mengambil tanggung jawab. Mereka lah orang yang punya keberanian, saudara, untuk menyerahkan hidupnya. Mereka lah orang yang bisa memikat hati Tuhan. Mereka lah orang, saudara, yang bisa membuat Tuhan menoleh. Mereka lah orang, saudara, yang bahkan tiba-tiba, saudara, ayatnya keren banget di Kidung Agung. Tuhan tertawan dengan mereka. Tuhan tertawan. Di Dameset berkata, nempel, stick. Sudah gak bisa lepas, sudah terlanjur nempel hatinya. Saudara, ada banyak orang tidak berani untuk memotong daging. Tidak berani mengambil tanggung jawab. Tidak berani merendahkan diri. Saudara mau tahu, walaupun ini saudara mungkin buat banyak orang, beberapa mungkin sudah tahu, banyak orang mungkin gak tahu. Kapan penetapan Tuhan buat Kesia jadi istrinya Joshua? Waktu Kesia berani mengambil tanggung jawab, jadi tukang setrika, jidijah, batik. Setiap kali ada pemotretan, setiap kali ada, saudara ya, pameran, ada orang memberanikan diri, berkata, biarkan aku jadi tukang setrika. Hari itu saya tuh lihat, Joshua foto sama bekas pacarnya. Saudara, dan setiap kali tuh foto, setiap kali saudara ya, selesai dilempar atau mau pakai, Kesia yang ngambil, Kesia yang nyetrika. Hari itu saya lihat, saya ngintip. Saya cuma ngintip pemotretan. Pada waktu saya lihat Kesia lagi nyetrika baju, sedang Joshua lagi ketawa-ketawa, saudara bikin pose sama bekas pacarnya. Itu suara Tuhan datang. Jadi yang jatuh cinta bukan Joshua, Tuhan jatuh cinta. Tiba-tiba Tuhan bilang begini, aku jatuh cinta sama anak itu. Hanya dia yang boleh mendampingi anakmu. Hanya dia yang bisa dan boleh menjadi ibu jenderal. Karena dia juga bintang dan jenderalku. Sekali lagi. Ada begitu banyak orang berkata, caranya adalah dengan kita cari aman. Caranya adalah dengan kita menghitung. Caranya dengan kepandaian kita. Tadi Pak Gembala berkata, percayalah di depan sangat banyak hal yang tidak mungkin saudara prediksi. Percayalah di depan ada sangat banyak yang saudara bahkan tidak bisa hitung.
Tapi pada waktu saudara berkata, Tuhan, ini hidupku, jadikan alatmu. Ini hidupku, potong dagingku Tuhan. Ini hidupku, utus aku di medan paling panas. Kau sedang membuat Tuhan menoleh. Kau sedang membuat Tuhan jatuh cinta dengan engkau. Selebihnya selalu amazing. Ceritanya tiba-tiba akan wow. Yang keempat, saudara dikatakan lalu tampillah keluar seorang pendekar dari tentara orang Filistin namanya Goliat dari Gat. Katanya, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikan kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah mereka dan sangat ketakutan. Ia mengucapkan kata-kata itu tadi juga dan Daud mendengarnya. Lalu berkatalah Daud, siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini? Sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Lalu Daud berkata kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lebing. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Saudara, tiba-tiba ada keberanian ilahi, kekuatan ilahi, kemenangan ilahi, cara ilahi. Saudara, tetapi hari itu tidak ada suara Tuhan turun kepada Daud dan berkata, Daud, maju dan peranglah karena aku di pihakmu. Ada enggak suara itu? Tidak ada. Adakah hari itu satu orang yang berkata, Daud, saya lihat kamu siap. Tidak ada juga. Tapi apa yang membuat Daud punya keberanian di sini? Dia tahu siapa dia. Saudara, ada banyak orang tidak pernah tahu siapa dia. Sehingga keberanian ilahi, kekuatan ilahi, ide ilahi, semua yang ilahi tidak bisa turun. Karena dia tidak pernah connect. Karena dia tidak pernah tahu siapa dia. Sehingga dia tidak pernah, saudara, berdiri pada tempatnya. Saya melihat imam yang tidak berdiri pada tempatnya. Maka dia tidak pernah, saudara, bisa mendatangkan pendamaian buat kota. Bahkan tidak bisa buat keluarga. Saya lihat raja-raja yang tidak pernah berdiri. Sehingga satu kota tidak pernah berubah. Saudara, sejak saya masuk Betkasi, itu kota dulu namanya Bekas. Dan kota itu dulu nomor 1, saudara, paling kotor di Indonesia. Hari ini nomor 6 paling bersih. Belum nomor 1 tapi lumayan lah. Saudara, dari nomor 1 paling kotor menjadi nomor 6. Saudara, itu kota dulu. Saudara, nomor 3 paling jahat. Saudara, dia membunuh cukup banyak pendeta. Dia menutup lebih dari 20 gereja. Dia membakar gereja. Hari ini kota Betkasi, kota nomor 1 loh, saudara. Paling toleransi se-Indonesia. Saudara, dan dia punya stadion. Pertama kali dipakai bukan buat yang lain. Buat Natal sekota. Saudara, itu kota. Kota pertama di Indonesia. Yang buka mall, buka sekolah, buka rumah ibadah, semuanya serempak. Saudara, dan itu kota yang hari ini dengan berani berkata,
Kami sudah lebih dari 1 bulan 0 kematian dari COVID. Saudara mau berkata, ya kebetulan. No. Ada raja-raja di tempat itu yang pegang kendali kota itu. Saudara boleh cek. Saya itu sampai keren saudara. Semua rumah sakit. Saudara resepnya sama persis dengan yang di Mahanaim. Saudara dan kami ngalamin beberapa kali. Saudara setiap kali ada orang telepon saya. Terus kemudian dia sudah terima obat dari saya. Tapi kemudian karena disuruh kantor saudara ya. Dia pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Saudara dan begitu dia bilang saya sudah dapat dari dokter lain ini resepnya. Saudara dan mereka bilang kok bisa sama persis ya katanya ya. Teruskan aja. Saudara sampai sudah 5-10 orang telepon saya bilang. Bu Mahanaim itu keren loh Bu. Itu ya resepnya persis sama. Dan itu dokter berkata begini. Kalau Bapak Ibu taat baru gejala genjot sama resep ini. Jaminan mutu katanya. 3 sampai maksimal 1 minggu. Negatif 0 dan tidak ada efek apapun. Saudara dan dia bilang ibu dapat dari mana resepnya? Ini komposisi paling benar. Saudara sekali lagi. Saya tidak berkata itu dari saya. Ada raja-raja, ada apoteker, ada para dokter yang menggabungkan antara dengar suara Tuhan. Ketaatan, ketepatan saudara. Dan saudara mereka menggabungkan dengan ilmu. Mereka jalan, mereka memberkati, mereka mendoakan, mereka bertindak dengan iman. Maka saudara mereka menunjukkan kota itu di bawah kontrol kerajaan Allah. Tapi ada yang tidak pernah berfungsi. Ada yang rajanya diam. Saudara sampai 1 kota saudara merah semuanya. Setiap kali saudara engkau ada di situ. Maka kalau engkau pegang perusahaan dengan ilahian. Saudara akan buat perusahaan itu di atas rata-rata. Saudara kalau engkau pegang apapun bersama Tuhan. Kau akan rubah kota, bangsa, hidup, nasib, kantor, perusahaan. Menjadi best of the best. Hancurkan Goliat demi Goliat. Karena engkau harus tahu siapa engkau di hadapan Tuhan. Saudara, dulu Betkasi adalah kota miskin yang tidak ada apa-apanya. Hari ini mall lebih dari 6. Hari ini rumah sakit terbaik. Saudara dan semuanya. Saya berdoa saudara menangkap. Ya, 1 kota, 1 Indonesia berubah. Saudara Indonesia itu keren. Doa-doa kita itu tetap keren saudara. Saudara bayangin Singapura sudah resesi. Amerika, Jerman. Saudara dan banyak lagi Yunani saudara. Saudara Venezuela dan sebagainya. Saudara dan di seluruh Asia Tenggara. Indonesia memang sempat minus. Tapi yang paling kecil minusnya. Karena Indonesia penuh dengan orang-orang yang berdiri dengan keilahian. Amin. Saudara Indonesia itu keren. Ya. Orang lain udah pada gak ada kerjaan gak bisa makan. Di Indonesia semua penduduknya tidak ada yang kelaparan. Saudara ini data yang benar, yang akurat. Seluruh penduduk orang Indonesia walaupun kondisi begini. Semua masih makan dan tambah gendut-gendut. Karena banyak di rumah. Saudara data yang kedua yang keren. Saudara setelah tadi data yang pertama bahwa Indonesia paling sedikit mengalami kerugian. Saudara Indonesia adalah negara yang tidak ada yang stres. Saudara mau tahu di seluruh negara-negara lain. Saudara hampir peningkatan orang stres naik 100 kali lipat. 100%. Di Indonesia yang stres gak ada yang naik saudara. Turun. Kenapa turun? Orang di rumah bahagia semuanya.
Saya berkata ini bangsa ajaib banget. Saudara, kemarin Joshua pelayanan ke puncak. Saudara, dan dia berkata gini, ini kan PSBB ya mah, katanya ya. Jadi ke puncak 2 jam nyampe lah. Saudara, tiba-tiba dia bilang ini, aduh mama, dia bilang, muat total mah, katanya ya. Semua orang tidak ada yang stres dan PSBB. Semua orang sedang di puncak menikmati libur. Dan maka kita menyanyi, itulah Indonesia. Saudara, sekali lagi, saya tidak melihat itu sebagai yang negatif kok. Saya melihat itu, saya bangga Indonesia. Saudara, best of the best. Saudara, penduduknya orang benar. Penduduknya saudara sehat, kuat, sejahtera. Karena ada tudung ilahi atas Indonesia. Saudara, kita lihat Joshua 2. Saudara, ayat 1 dan 9. Ya. Joshua bin Nun dengan diam-diam melepas ke Sitim 2 pengintai. Saudara, dan dikatakan maka pergilah mereka, sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab. Saudara, hari itu kenapa Rahab punya keberanian saudara untuk menyembunyikan? Karena dia dengar, dia belajar, dia cari informasi yang benar saudara. Saudara, dan informasi yang benar adalah Tuhan membelah lautan. Tuhan mengalahkan bangsa-bangsa. Tuhan saudara membuat mujizat dengan mana turun. Saudara, dan Rahab memilih percaya yang ilahi. Tidak memilih percaya yang dikatakan cara, metode dari orang kebanyakan. Hari-hari ini ada banyak orang saudara yang akan terus memilih yang kelihatan di mata, yang dia dengar, yang dia suka. Dan itu akan menghabisi engkau. Tapi kalau engkau mau belajar melihat yang ilahi, cara Tuhan, hati Tuhan, maka hari-hari ini kau akan melihat yang luar biasa. Tiba-tiba dari seorang pelacur perempuan sundal dimasukkan jadi jajaran orang-orang yang boleh melahirkan Kristus. Saudara, keren banget. Saya melihat berkali-kali saudara. Saudara, hari itu kita buat acara di Bet Kasih. Dan saudara Leo berkata, seberapa engkau percaya sungguh-sungguh bahwa engkau itu keturunan daripada pendahulu-pendahulumu. Seberapa engkau berani berkata, DNA aku sudah berubah. Karena di dalam DNA aku ada DNA Kristus. Ada DNA Yusak Cipto. Ada DNA Imam Daniel Kristianto. Ada DNA Joshua bin Nun. Ada DNA Elisa. Saudara, dan hari itu saudara, dia berkata ada banyak orang tetap melihat dirinya adalah dirinya yang lama, dengan ayah yang berantakan, dengan ibu mungkin yang bodoh. Dia bilang, karena kita tidak percaya, walaupun kita sudah sering mendengar tentang perkara yang ilahi. Saudara, dan hari itu dengan berani dia bilang, saya Leo Paesa. Saya anak dari Mikael Indriati Cipto Purnomo. DNA saya adalah Leo Paesa bin Indriati Cipto Purnomo. Mikael bin Yusak Cipto bin Daud bin Yesus Kristus bin Abraham. Saudara, dan pada waktu dia cerita itu, dia tidak cuma begitu loh saudara. Saudara, kemanapun dia pergi. Saudara, kalau orang tanya, Le, itu ya, wow, kamu siapa? Dia bilang gini, saya anak Ibu Iin. Saudara, saya tuh berapa kali ditelepon orang dan berkata, Bu, anak ibu ada di sini. Sampai saya bilang, anak yang mana? Gitu ya. Saudara, dan dari sekian banyak yang benar-benar berani lantang dan berkata, saya anak
Mikael Cipto Purnomo. Saudara dan dia. Saudara, dan hari itu pada waktu dia teriak seperti itu. Saya tahu surga mencatat. Saya tahu saudara ada yang ilahi yang berkata dan. Saya tahu saudara. Saudara bayangkan anak yang seperti Leo loh saudara. Kalau saudara itu tahu siapa dia aslinya. Gak lulus SMA. Saudara ngamen. Saudara ikut gereja setan. Berzinah setiap hari. Overdosis narkoba lebih dari 3 kali. Saudara seluruh badannya rusak. Ginjal, paru-parunya, semuanya rusak. Maka saudara akan berkata, dia orang yang paling tidak ada harapan. Tapi saya melihat kesembuhan, pemulihan. Dan kalau saudara hari ini pergi ke Bogor, Bogor adalah nama baru dari saudara Bogor. Saudara dia memimpin saudara 4 menara doa. Di 4 paling strategis di kota Bogor. Saudara dia punya 4 PAUD. Dia punya saudara yang namanya saudara rumah penampungan. Dia juga punya dapur umum. Dia punya 2 restoran. Saudara ada restoran soto, ada restoran mie. Sampai kadang-kadang saya bingung ada lontong, oncom. Wah banyak deh saudara. Sampai saya bilang, kamu itu jualan apa aja sih? Banyak bu. Mulai dari ayam bakar, gudeg komplit ada, ibu mau apa? Saudara kemarin saya ke sana ke dapur umumnya. Saudara dapur umumnya sama PAUD, bukan PAUD, ujian pertamaan. Namanya sekolah kehidupan. Saudara ya, jadi anak ada yang putus sekolah SMA, putus sekolah saudara. Saudara SD, pokoknya semua ujian persamaan di situ. Saudara dan itu, wih keren-keren saudara. Itu anak buahnya semua ikutin jejak mereka. Saudara anak buahnya itu S3. Saudara anaknya sekolah di UPH dikeluarin masuk sekolah kehidupan. Anaknya saudara 1 SMP, 1 SMA. Saudara dikeluarin. Dan bapaknya bilang begini. Saya pilih sekolah kehidupan. Karena saya tahu sekolah kehidupan lebih hebat daripada sekolah apapun yang dari dunia. Bapaknya yang pegang S3 saudara, pegang sekolah kehidupan. Bosnya Leo yang lulus SMA aja enggak. Walaupun sekarang sudah S1 saudara ya, karena ujian persamaan. Tapi aslinya lulus SMA aja kagak. Saudara. KTP aja enggak punya dulu. Akte lahir hilang entah kemana. Saudara, dan yang paling buat saya terkagum saudara. Saya meresmikan itu, dia bilang, Bu barusan minggu lalu. Saya bilang, Le ngeresmiin apa lagi? Saya bilang ini ya. Gue ini setiap kali lu panggil ngeresmiin ini, ngeresmiin ini. Dia ketawa lagi. Iya bu, buka lagi bu baru. Ya, buka sekolah kehidupan bu. Sama satu lagi bu. Ya, saya buka tempat penampungan yang gak bisa kerja. Sekalian saya gabungin sama dapur umum. Saudara, dan kemudian saya bilang oke, kasih alamatnya. Saudara, dan saya pergi ke sana. Saya belum sampai, saya kaget saudara. Saya lihat di langit. Itu ada malaikat gede sekali saudara. Pakai jubahnya itu putih emas. Berdiri saudara. Pakai talit. Tapi bawa kecapi. Terus malaikat itu senyum sama saya. Saya langsung bilang begini, gede saudara. Saya bilang sama supir saya, pasti rumahnya itu. Dia bilang, kenapa bu? Ya orang malaikat yang berdiri di situ. Pasti rumahnya itu. Dan begitu saya masuk, benar saudara. Saudara, dan hari itu begitu saya berdoa di situ. Saya cuma bisa bilang gini, bagaimana mungkin bekas gereja setan overdosis 3 kali. Ginjal, paru-paru pernah rusak semua kata dokter. Gak lulus SMA. Hari ini berdiri di situ. Seorang malaikat teritorial. Gede.
dan berkata, aku malaikat penjaganya. Jadi itu malaikat pribadinya Pak Leo. Saudara bisa bayangin gak sih? Dia malaikat penjaganya saudara. Dia bukan bosnya. Sampai saya bilang gini, wow. Dan dengan senyum dia bilang gini, jelas lah Bu. Anaknya Panglima Mikael masa gak punya malaikat penjaga. Dia dengan simpel. Bukan sombong. Dia tahu yang ilahi. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu memilih jalan. Dia tahu menangkap saudara. Saudara tidak cuma itu. Saudara ada orang lain. Bukan siapa-siapa. Dia berkata, Bu. Pada waktu Leo teriak itu. Saya lihat Yesus sendiri. Bawa bokor. Itu darahnya siram. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya penuh darah. Dan Tuhan bilang, jadi inilah darah perjanjian. Inilah DNA. Inilah nasib baru. Seperti yang kau katakan. Berapa banyak saudara. Orang ngerti siapa dirinya. Memilih yang berbeda. Sehingga membuat dari pelacur menjadi saudara nenek moyang Yesus. Dari kehancuran menjadi pembawa lawatan. Dari saudara orang yang gak dianggap jadi penyelamat satu keluarga. Bahkan seluruh kaum keluarganya tinggal dan diselamatkan. Pilihan di tangan saudara. Saudara mau tetap percaya bahwa bapakmu adalah mungkin orang gagal. Saudara mau tetap percaya dan berkata saya bukan siapa-siapa. Saudara mau percaya kata dunia. Saudara bawa sekolah ya kelas 1, kelas 2, kelas 3, muahal, saudara dan lama. Saudara anak saya nggak pernah sekolah lama-lama. Saudara bisa lihat gak sih siapa yang percaya? Saudara Kenis itu baru 16 tahun anaknya Bu Nike. Saudara tahun ini dia akan lulus S1 di Singapura. Saudara dia di Mahanaim gak pernah ikut sekolah biasa. Ikut sekolah ujian persamaan loncat. Saudara dan pada waktu dia tes di Singapura. Dia orang paling muda satu sekolah, satu unit. Dia masuk saudara. Bayangin saudara, keren gak sih saudara? Masuk ke S1 usia 14,5 hampir 15. Maka keren. Dalam 2 tahun dia selesaikan S1-nya. Saudara dan hari ini saudara. Dan nilainya saudara waktu dia tes. Nilainya semua A. Semua A. Sampai mereka berkata ini paling muda ini menyalahi aturan. Tapi karena semua A kami gak mungkin. Kami gak mungkin untuk tidak meluluskannya. Dan tidak menerimanya. Saudara dan hari ini. Dia sudah selesaikan semuanya. Saudara tinggal ujian akhir. Saudara dan tinggal wisuda. Di usia yang belum sampai 17 tahun. Saudara dan setiap kali. Dosennya sampai bingung. Nilainya tidak ada satupun pelajaran di bawah 90. Dan kalau saudara lihat kerjanya dari pagi sampai sore pelayanan. Saudara nanti kadang-kadang di tengah kebaktian ngumpet di belakang. Kayak lagi ngapain? Ujian dulu ya mami. Saudara di tengah kebaktian Mahanaim. Saudara dan selalu dengan senyum berkata. Saudara Kenis itu bukan papa mamanya yang suruh. Begitu dia lihat Joshua loncat. Saudara Joshua berkata, saya lulus. Waktu itu lulus S1. Usia 18. Saudara 19 tahun dia bilang, saya lulus S1. Kenis langsung bilang, Kokoh saya ikut kamu. Dan saya akan pasti kalahkan kamu.
Saya akan lulus di usia 17 tahun. Dan dia ngomong begitu di tengah kebaktian, di depan mesbah. Dia anak yang tahu. Dan dia berkata, "Koh, saya akan kejar S3 seperti kamu. Tapi jauh lebih muda dari kamu." Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu. Dan dunia harus tunduk. Saudara, Joshua sekolah di masuk BINUS, saudara. Lompat. Dan dia juga ranking 1. Kesia juga ranking 1. Lulus dua-duanya keren. Cum laude. Saudara sekolah di Singapura, dua-duanya summa cum laude. Saudara, summa cum laude itu lebih dari cum laude. Saudara keren. Bukan mereka pintar, bukan. Mereka tahu apa artinya DNA ilahi. Mereka tahu artinya cara ilahi. Mereka tahu menangkap momen. Mereka tahu memilih. Tapi ada orang-orang yang tetap percaya dan mengikuti. Yang cara dunia diperbudak. Bayar setahun. Saudara 50 juta buat sekolah. SMA 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Saudara, Tuhan udah datang, lu belum ngapa-ngapain, gak pelayanan. It's yours. Ada orang tua yang setiap hari kerjanya apa? Di depan komputer bantuin anaknya buat PR. Dan anaknya gak boleh pelayanan. Karena yang penting menyelesaikan PR. Bahkan gak ibadah, karena kadang-kadang ada Zoom hari Minggu. Jangan nangis. Kalau suara trompet itu terdengar. Dan tiba-tiba kau dan keluargamu tidak ada di sana. Saudara bilang, bagaimana tidak ada di sana? Karena engkau memang tidak pernah ilahi. Untuk terbang kau harus ilahi. Engkau terlalu banyak dunia, DNA-mu dunia, caramu dunia, yang kau dengar dunia, kau percaya dengan dunia. Kalau pengangkatan itu terjadi, saudara harus tahu setidaknya saudara sudah pindah zona dari yang dunia kepada yang ilahi. Dan pilihan di tangan saudara. Saya suka dengan peragaannya Bunita. Saudara, Bunita bikin magnet besar. Saudara ya, bikin magnet besar. Dan kemudian dia kasih saudara semua macam barang-barang. Saudara, ada kayu, ada plastik, ada semuanya. Dan kemudian magnetnya itu ditaruh di atas, diturunin. Saudara, magnet yang pertama ditaruh di Mahanaim. Di atas saudara, kemudian diturunin. Pada waktu diturunin, semuanya saudara, yang nempel langsung jret. Yang nempel yang apa saudara? Yang besi. Yang plastik bisa nempel nggak? Gerak pun tidak. Yang kayu terbang nggak? Enggak. Dan Bunita cuma berkata gini, itu magnet dari besi. Yang terbang cuma yang sama. Sejenis, serupa. Itu yang ilahi. Yang terbang cuma yang ilahi. Yang sejenis, yang serupa. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Putuskan hari ini. Di mana engkau? Terakhir. Saudara, seorang wartawan. Saudara lihat gambar ini. Saudara, seorang wartawan melihat anak ini. Saudara, dan di belakangnya ada burung pemakan bangkai. Saudara, ini adalah foto yang memenangkan penghargaan seluruh dunia. Saudara, pada waktu foto ini diikutkan, tiba-tiba seluruh dunia gempar. Dan saudara, wartawannya ditanyain, cerita akhirnya bagaimana? Apakah engkau menolong anak itu? Apakah anak itu selamat?
Apakah anak itu masih bisa untuk ditolong? Saudara, dan akhirnya foto ini pada waktu dilombakan menang juara, saudara, sedunia. 2 hari setelah wartawan itu menerima, saudara, dia bunuh diri. Karena selama pertandingan seluruh dunia menanyakan yang sama. Apakah engkau tolong anak itu? Dan hari itu wartawan itu tidak berani tolong anak ini. Karena anak ini kena AIDS dan penuh dengan penyakit. Diduga Ebola dan sebagainya. Juga terlalu banyak burung yang mengerikan. Jadi wartawan ini pergi meninggalkan anak ini. Hari itu dia berpikir cuma 1 anak. Dan dia memilih menyelamatkan dirinya. Tiba-tiba satu dunia bertanya, apakah engkau buat sesuatu? Dan dia terpaksa berkata tidak. Dan dia memilih bunuh diri. Hari ini saudara dan saya punya waktu, punya kesempatan. Akan ada datang waktunya. Seluruh dunia, bahkan penghulu malaikat iblis dan Tuhan bertanya, apakah kau buat sesuatu? Dan hari itu kita tidak bisa mengelak lagi. Mari kita berdoa. Ada satu lagu. Mungkin lagu ini lagu yang sangat lama. Tapi saya mau nyanyikan lagu ini berkata dalam bahasa Inggris. Into your hands. Kita mau berkata, Tuhan, aku kembali meletakkan hidupku di tangan-Mu. Aku kembali berkata, Tuhan, aku pilih yang ilahi. Aku pilih percaya, aku pilih taat, aku pilih Tuhan. Untuk berani. Aku tahu berani, percaya dan taat adalah tempat paling aman, tempat paling indah. Adalah sesuatu yang paling enak. Kami memilih itu, Tuhan. Kami memilih itu. Into your hands. Into your hands. I commit again. Mari.
Tuhan dari awal. Mari hari ini buat sesuatu. Saudara boleh berdiri, boleh berlutut, apapun berurusan dengan Tuhan. Biarkan sekali lagi saudara tahu di mana engkau berdiri. Biarkan apapun di depan terjadi, pilihanmu adalah berani, percaya dan taat. Biarpun berita dan dunia sangat-sangat menggemparkan, kita bisa tetap tenang dan percaya. Karena kita ada di tangannya. Hidup kita adalah saudara tanggung jawab Tuhan. Pekerjaan kita, pelayanan kita tanggung jawab Tuhan. Into your hand. Into your hand. Ini hidup kami Tuhan. I commit Ini Tuhan. Kami yang bodoh yang tidak pernah mengerti. Pegang seluruh duniamu. Keluarga, pelayanan, dan biar itu jadi tanggung jawabmu. Into your hand. Into your hand. Pagi ini kami letakkan pekerjaan, hidup dan masa depan di tangan-Mu. Ambil duniamu Tuhan. Pegang dan tentukan seperti mau-Mu. Katakan Yesus. Jesus, I believe. Kami tahu inilah hari Jesus, I belong. kami mau melekat. Kami mau masuk. Kami mau percaya. Kami mau taat. Jesus, I believe. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I see. Jesus, I